Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Oktaviani. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dengan NPM 202114500071. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Anda kembali bernostalgia mengenang sejarah ibu kota tercinta, yaitu Jakarta. Dahulu, Jakarta adalah kota pelabuhan yang berada di wilayah kerajaan Pajajaran bernama Sunda Kelapa. Setelah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah pada tahun 1527, kemudian daerah Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Setelah berhasil ditaklukkan Demak, wilayah Jayakarta diberi kepada wilayah bawahannya yakni Banten yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Banten. Saat Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin, ia memerintahkan orang terdekatnya untuk memimpin wilayah pelabuhan Jayakarta. Orang suruhan Sultan Maulana Hasanuddin tersebut bernama Pangeran Sungarsa Jayawikarta atau dikenal dengan Pangeran Ahmad Jayakarta. Setelah lama berkuasa di Jayakarta, Pangeran Ahmad Jakarta memiliki keturunan dan diberi nama Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta pun menjadi pewaris tahta ayahnya menjadi penguasa wilayah Jayakarta. Namun, di saat ia berkuasa, VOC sudah mulai menancap kekuasaannya di Nusantara, khususnya di Jayakarta. Konflik dan perang antara Pangeran Jayakarta dengan Belanda di Jayakarta berlangsung antara tahun 1610 sampai 1619. Pada awal kedatangan di Jayakarta, VOC diberikan hak oleh Pangeran Jayakarta atas tanah di sisi timur muara Sungai Ciliwung. Kemudian, daerah yang sepi ini menjelma menjadi pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai daerah. Konflik terjadi antara VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan yang sangat merugikan dan mensengsarakan rakyat. Konflik yang berujung perang antara Pangeran Jayakarta dengan VOC tidak dapat dihindari dengan dibantu oleh pasukan dari Banten dan Inggris. Pangeran Jayakarta berhasil mendesak pasukan Belanda yang mengakibatkan Jenderal Pieter Zoon melarikan diri ke Ambon untuk meminta bala bantuan. Sementara itu, di Jayakarta sendiri mulai timbul konflik yakni antara Banten dengan Inggris yang waktu itu sudah memiliki markas di muara sisi barat Sungai Ciliwung. Konflik Banten dengan Inggris ini akhirnya muncul perang yang berakhir dengan terusirnya Inggris dari Jayakarta. Tahun 1619, Jenderal Pieter Zoon kembali datang ke Jayakarta. Maka, kembali terjadi perang sengit antara pasukan Pieter Zoon dengan bala bantuan dari Ambon dengan pasukan Pangeran Jayakarta. Pasukan tentara Pieter Zoon lebih kuat, kemudian berhasil memporak-porandakan pasukan gabungan Pangeran Jayakarta dan Banten. Pasukan Banten melarikan diri ke arah barat dan selatan, sedangkan pasukan Pangeran Jayakarta melarikan diri ke arah tenggara, yakni daerah yang kemudian dikenal sebagai daerah Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Di Jatinegara Kaum, Pangeran Jayakarta mulai kehidupan baru bersama keluarga dan para kerabatnya. Setahun kemudian, Pangeran Jayakarta membangun sebuah masjid yang sekarang bernama Masjid As-Salafiyah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga digunakan untuk menyusun strategi melawan Belanda. Namun, beberapa kali Pangeran Jayakarta mencoba melakukan perlawanan terhadap VOC, namun tidak berarti karena kedudukan VOC semakin kuat. Pada tahun 1640, Pangeran Jayakarta akhirnya meninggal dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Keluarga di Jalan Jatinegara Kaum Raya nomor 49, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski telah dimakamkan di dekat tempat tinggalnya di Jatinegara Kaum, tapi keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Pangeran Jayakarta, makamnya terungkap setelah 3 abad setelah wafatnya.
tepatnya pada tahun 1956, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-429 Kota Jakarta. Pengungkapan makam tersebut berjalan 316 tahun atau 3 abad setelah Pangeran Jayakarta wafat. Ada alasan tertentu kenapa makam Pangeran Jayakarta baru terungkap setelah Indonesia merdeka. Saat tinggal di Jatinegara Kaum, Pangeran Jayakarta melarang anak-anaknya dan kerabatnya untuk menjaga identitasnya. Hal ini agar VOC tidak mengetahui keberadaannya. Bahkan, Pangeran Jayakarta juga melarang kerabatnya untuk menikah di luar dari kalangannya. Selain itu, untuk menutupi identitasnya dan kerabatnya, tidak menggunakan bahasa Melayu dengan warga sekitar. Nah, di sini ada 4 makam lain yang mendampingi Pangeran Jayakarta, yaitu makam Pangeran Lahut, anak dari Pangeran Jayakarta, Pangeran Surya, dan Pangeran Sagiri yang merupakan keponakannya, dan makam Ratu Rafiah, istri dari Pangeran Sagiri. Kini, di kompleks makam Pangeran Jayakarta, selain Masjid As-Salafiyah yang menjadi salah satu peninggalannya, terdapat peninggalan Pangeran Jayakarta, antara lain seperti tasbih berwarna hitam, tombak berwarna biring lanang atau jantan di laut, dan biring galih, jantan di darat. Ini namanya Kampung Jatinegara Kaum. Iya. Kenapa dinamakan Kampung Jatinegara Kaum? Kampung Jatinegara Kaum ini adalah jadinya negara Indonesia. Jadi sumber ilmunya di sini semuanya. Semuanya. Yang di sini keturunan dari sini ngajarnya sampai ke Sri Lanka. Indonesia ini, kenapa Indonesia ini mayoritas Islamnya paling terbesar? Iya. Kenapa di dunia ya? Paling besar di dunia. Kenapa? Karena memang dari negara Arab, para syekh-syekh yang punya ilmu agamanya yang tinggi, semuanya datang di Indonesia, di seluruh Indonesia, di provinsi manapun pasti ada makam wali. Iya. Mau di Aceh, mau di Medan, mau di Irian, di mananya ada, disebarkan. Karena di Al-Quran memang sudah ada. Nanti akhir zaman yang melawan daripada ini Dajjal dari Indonesia, pasukannya ada yang dari Indonesia. Makanya dibina sama orang-orang yang ngebina ini, orang-orang Indonesia ini adalah orang Arab. Jadi orang Indonesia dengan orang Arab itu sama dengan anak dengan bapak. Kita hidup nggak boleh lupa sejarah. Iya. Kalau kita lupa sejarah akan tersesat. Satu contoh yang nyata. Jadi semuanya, adik-adik semuanya punya orang tua kan? Iya. Punya orang tua. Dilahirkan sama orang tua. Sejarah bukan? Sejarah. Coba lupain ibu bapak. Berani nggak? Nah, itu. Kondisi makam sekarang itu utuh dan terawat. Kompleks pemakaman Pangeran Jayakarta berlokasi di Desa Klender, Kecamatan Durensawit, Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sekian sejarah singkat dari Pangeran Jayakarta. Pesan dari sejarah adalah jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Maka jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terima kasih.